Selamat siang para peserta senari yang ketujuh. Nah, sekarang saya akan menyampaikan artikel yang kami buat berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan. Nah, adapun artikel yang kami akan sajikan, kami beri judul Desain Awal Pengembangan Metode Asesmen Kinerja pada Perkuliahan Geometri Bidang. Nah, kami di sini melakukan penelitian berdua, saya sendiri Ibu Wisnu Aryawan, nah, kemudian yang kedua adalah Bapak Imade Ardane. Nah, yang menjadi latar belakang dari penelitian yang kami lakukan di sini, nah kalau kita lihat perkuliahan geometri bidang, khususnya pada kondisi normal, yang dilakukan secara tatap muka, berdasarkan hasil yang kami peroleh pada pelaksanaan perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, ternyata rata-rata UAS-nya masih berada pada kategori yang sangat rendah, yaitu hanya mencapai 38,75 dari skor 100. Nah, sementara dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang menuntut bahwa pembelajaran itu harus dilakukan secara daring, maka hasil belajar yang akan dicapai oleh mahasiswa itu perlu dipertanyakan juga. Nah, melihat kedua kondisi itu, maka kami memikirkan bahwa harus ada suatu intervensi instruksional dan juga ada suatu inovasi terkait dengan perkuliahan geometri bidang itu. Nah, intervensi instruksional dan inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan memilih metode asesmen yang sesuai. Nah, kenapa ini yang menjadi pilihan bagi kami? Nah, karena seperti yang disampaikan oleh Dikli, bahwa penilaian itu adalah salah satu komponen penting dari instruksi. Nah, sementara itu, Bayat, Khadijah, dan Amir Rasai mengatakan bahwa penilaian siswa merupakan salah satu tanggung jawab guru yang paling penting karena kualitas pengajaran di kelas sangat erat hubungannya dengan kualitas penilaian yang diterapkan. Nah, kemudian metode asesmen yang kami pilih ini adalah metode asesmen kinerja. Nah, sama seperti pertanyaan sebelumnya, kenapa metode asesmen kinerja yang kami pilih sebagai bentuk intervensi instruksional dan suatu inovasi dalam pembelajaran ini? Nah, karena Sainul mengatakan bahwa asesmen kinerja itu adalah asesmen yang mengharuskan peserta didik mempertunjukkan kinerja, bukan hanya menjawab atau memilih jawaban dari alternatif jawaban yang sudah disediakan. Nah, kemudian Drake mengatakan bahwa asesmen kinerja adalah alat untuk memperbaiki cara mengajar guru dan cara belajar peserta didik. Nah, sementara itu, Marhaini mengatakan bahwa asesmen kinerja adalah bentuk asesmen yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan serangkaian keterampilan atau perilaku produk dalam konteks tertentu. Nah, kemudian kita akan dihadapkan pada pertanyaan, nah bagaimana bentuk asesmen kinerja yang akan kita rancang dan kemudian nanti kita akan terapkan. Nah, asesmen kinerja dalam pembelajaran matematika itu tidaklah benar-benar sama dengan asesmen kinerja pada bidang ilmu yang lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena bidang matematika itu memiliki karakter yang berbeda dengan bidang yang lainnya. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Stecher, yang menyatakan bahwa asesmen kinerja dalam matematika itu lebih ditekankan dalam hal pemecahan masalah. Nah, sementara itu Sainul menyatakan bahwa terdapat dua komponen penting dalam asesmen, yaitu harus ada tugas kinerja, kemudian harus ada juga rubriknya, atau yang disebut dengan rubrik performansi. Nah, masalah penelitian yang kami ajukan di sini adalah metode asesmen kinerja seperti apa yang sebaiknya diterapkan pada perkuliahan geometri bidang yang nantinya dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Nah, terkait dengan masalah yang kami ajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menemukan format metode asesmen kinerja yang valid, praktis, efisien, dan cocok diterapkan pada perkuliahan geometri bidang yang nantinya dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
Nah, kemudian produk akhir yang kami harapkan bisa dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa desain metode asesmen kinerja yang nantinya dapat diterapkan pada perkuliahan geometri bidang. Nah, metode penelitian yang kami lakukan di sini, karena ini merupakan penelitian pengembangan, kami menggunakan model penelitian pengembangan POC dan GAL. Nah, tetapi dalam penelitian ini kami hanya sementara menerapkan 5 langkah dari 10 langkah tahapan yang ada pada model itu, yaitu mulai dari pengumpulan data, langkah pertama sampai yang terakhir. Langkah yang kelima adalah revisi hasil uji coba awal yang kami sudah buat. Nah, terkait dengan metode penelitian, mengacu pada pendapatnya Niven bahwa suatu produk atau suatu produk yang berkualitas itu haruslah memiliki 3 kriteria, yaitu kriteria validitas, practically, dan keefektifan. Nah, khusus untuk penelitian yang bisa kami laporkan saat ini, karena penelitiannya sedang jalan, baru hanya sebatas pada aspek validitas dan kepraktisan. Nah, terkait dengan kedua aspek itu, maka untuk menjaring datanya kami menggunakan angket. Bisa dilihat pada bagan ini. Nah, untuk melihat validitas, angket itu diberikan kepada 3 orang ahli. Sementara untuk melihat kepraktisan, angket itu diberikan kepada 3 ahli dan 10 mahasiswa. Nah, dari angket untuk melihat validitas yang diberikan kepada 3 orang ahli, nanti kita akan mendapatkan rata nilai yang diberikan oleh ketiga ahli tersebut. Nah, kemudian rata itu kita nanti bandingkan dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Nah, kemudian khusus untuk kepraktisan, sama seperti pada validitas, untuk ketiga orang ahli, nanti kita akan mendapatkan juga rata dalam bentuk prosentase. Dari mahasiswa juga kita dapatkan rata prosentase. Nah, kemudian kedua rata ini kita cari lagi rata-ratanya. Kemudian kita bandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, berdasarkan hasil dari apa yang sudah kami lakukan dalam penelitian untuk desain awalnya ini, maka spesifikasi produk yang bisa kami buat berdasarkan pengalaman dan berdasarkan landasan teori, kajian-kajian teori yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi metode asesmen kinerja yang kami kembangkan di sini, yang pertama terdiri dari tugas atau task yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, tugas-tugas itu kemudian nanti kita akan kembangkan juga rancangan aktivitas yang akan dilaksanakan atau dilakukan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian berdasarkan aktivitas itu, nanti kita juga harus memiliki sebuah rubrik. Rubrik itu yang nantinya kami gunakan untuk melihat atau menilai tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, rubrik yang dikembangkan di sini nantinya digunakan untuk menilai proses penyelesaian tugas, kemudian menilai juga produk dari penyelesaian tugas. Nah, tentu semua hasil tersebut harus kita berikan dalam bentuk umpan balik kepada mahasiswa. Nah, dari hasil angket yang kami berikan kepada ahli maupun kepada mahasiswa, maka diperoleh hasil seperti ini. Terkait dengan aspek validitas, ternyata produk yang kami kembangkan itu berada pada kategori perangkat itu valid karena didapatkan rata P-bar 3,33. Nah, sementara kepraktisannya mendapatkan rata skor 91,75%. Berdasarkan kriteria yang kami gunakan, ternyata dia berada pada kategori dapat diterapkan tanpa perlu ada revisi. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah kami lakukan, maka kami dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji awal terhadap model asesmen kinerja yang dikembangkan, maka model asesmen kinerja tersebut yang nantinya akan diterapkan pada perkuliahan geometri bidang dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran geometri bidang. Namun, aspek keefektifannya belum bisa kami laporkan karena proses penelitiannya sedang dalam
proses pelaksanaan. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.